kembali lagi di YouTube channel aku, Hilda. BTW kita udah lama banget ya nggak healing terus ngobrol-ngobrol bareng gitu. Jadi video aku yang terakhir tuh ngevlog bareng teman-teman kerja aku. Itu udah hampir kayaknya 1 bulanan deh ya. Terus aku baru bisa up lagi, speaking lagi, ngobrol bareng kalian. Di waktu yang emang senggang banget sih, lagi pas waktu istirahat. So di video ini aku bakalan kasih tahu beberapa pertanyaan yang menurut aku, mungkin menurut beberapa teman-teman aku yang sangat membagongkan sekali gitu ya, terutama buat aku nih yang fresh graduate gitu ya, dan juga mungkin buat teman-teman yang lain yang sama-sama fresh graduate gitu ya. Let's take your coffee, terus kemudian ambil snack, relax, dan listen. Kalau kalian ngerasa ada pertanyaan yang merasa ingin kalian tanyakan, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat kalian merasa membagongkan gitu ya, aneh dan ngerasa nggak nyaman, kalian bisa tulis di kolom komentar. Ini pertanyaan hanya untuk teman-teman yang fresh graduate ya, teman-teman. Skripsi itu sebenarnya ya susah sekali, pakai banget kalau misalkan kalian nggak kerjain, cuman dipikirin doang. Dulu aku juga mikir kayak gitu kan, kalau misalkan skripsi itu susah banget, aduh bingung gimana ya, harus gimana gitu aku kan. Terus akhirnya pas lama-lama dikerjain, dijalanin, dan akhirnya bisa juga kok lama-lama. Nah, biasanya sering kan kita dapat beberapa pertanyaan yang membuat kita tuh kayak kurang enak gitu loh kalau didengar, terus kemudian kita jawabnya juga kebingungan, kayak mau jawab apa ya kalau misalkan tetangga nanti nanya gitu kan, gak enak banget gitu kan. Apalagi kadang tuh mulut tetangga tuh kadang lebih tajam gitu ya daripada netizen gitu ya. Dan ini juga based true story dari aku ya. Setelah aku setelah aku nyelesain skripsi itu, ada beberapa tetangga aku yang kayak nanya, "Enggak, anaknya Ibu Sarah gini. Aduh, pusing banget ya." So let's kita lanjut aja ke pertanyaan yang pertama. Dan ini pertanyaan yang pertama yang menurut aku membagongkan sekali ya, yang aduh bikin bete deh gitu ya. Nggak bete sih, maksudnya kayak ya bete lah, kesel, gak nyaman gitulah intinya ya. Tuh, kapan mau nikah? Biasanya tuh tetangga atau teman sekolah yang udah nikah gitu ya, biasanya pada nanyain kayak gini gitu kan. Nah, kalau misalkan kita udah punya cowok mah kita enak gitu ya. Ya insya Allah, atau ya tahun depan, ya 2 tahun lagi, atau ya masih nyapi gini. Lagi giliran yang udah punya cowok guys, yang jomblo, yang kayak gue ya kayak aku ini kan, kita kayak bingung juga ya mau jawab apa. Sebenarnya pertanyaan tadi itu bisa bikin kayak kita tuh sakit mental gitu loh. Terus bisa jadi orang yang kamu tanyain tuh dia lagi patah hati, atau lagi tinggal cowok atau ceweknya kawin gitu. Terus atau lagi nge-treat ceweknya, atau nge-treat calon ceweknya atau calon cowoknya gitu ya. Pokoknya kalian tuh jangan nanyain sesuatu yang sensitif gitu loh, meskipun itu tuh kalian balut dengan bercandaan guys. Terus pertanyaan yang kedua, ini tuh kalian kerja di mana tuh? Kalian kerja di mana? Pasti kita tuh bingung banget kan, soalnya habis selesai sidang skripsi, kita tuh nggak kepikiran kayak mau kerja di mana. Yang penting selesai sidang skripsi aja itu udah bersyukur banget gitu ya. Waktu itu sih aku dulu gitu, belum kepikiran pengen kerja di mana, soalnya kan di rumah aja, selama di rumah aja kita juga bisa ngebantuin orang tua gitu kan. Tapi meskipun ngebantuin orang tua, kita juga pastinya butuh pemasukan atau pendapatan buat kita sendiri. Dan guys, biasanya tuh yang ditanya-tanya kayak gitu belum tentu dia emang udah siap kerja banget gitu ya. Bisa jadi dengan cara yang bertanya kayak gitu bisa jadi memotivasi ya. Pertama bisa jadi motivasi, yang kedua bisa jadi malah kena mental guys.
mungkin kita nggak tahu ya di balik dia setelah sedang skripsi itu belum bekerja, bisa jadi dia itu udah setiap hari nih usaha dia tuh udah ngelamar ke banyak perusahaan, ngelamar ke banyak instansi yang ingin di tempat dia bekerja gitu ya. Mungkin dia udah banyak mengirimkan CV, tapi takdir Tuhan belum dipanggil-panggil gitu ya. So ini pertanyaan yang selanjutnya, yaitu sekarang kesibukannya apa. Kan bingung banget ya, habis sidang skripsi itu kan pastinya pengennya senang-senang, karena di masa pandemi sidang skripsinya tuh ya senang-senangnya tuh kayak biasa aja gitu loh, kayak cuman sehari doang. Kan biasanya kalau di kampus bisa sampai beberapa hari makan bareng sama teman-teman, terus ya ngapain lah ngerayain kelulusan tuh gimana gitu ya. Tapi kalau misalkan lagi pandemi gini pasti lagi pada di rumah masing-masing gitu kan, nggak bisa mau ngerayain bareng-bareng atau makan bareng-bareng gitu. Dan ini tuh kisah nyata aku banget kan, karena aku ngerantau gitu kan ke Depok. Jadi pas waktu di rumah itu tuh kayak Hilda udah nggak sekolah lagi ya, atau kayak Hilda udah berhenti sekolah gitu ya. Aku tuh dalam hatiku nggak punya ini lagi skripsian, tapi skripsinya tuh online gitu, dan pembelajaran secara itu daring Kan, tapi tetap aja kebanyakan orang pasti kayak berpikiran kita tuh kayak nggak ngapa-ngapain gitu kan. Aduh sebel banget sih, tapi gak apa-apa, kita harus bisa mengerti keadaan dan juga realita gitu loh gitu. Ini pertanyaannya selanjutnya, sekarang udah nggak kalau misalnya kita udah kerja ya dapat gaji berapa. Nah itu tuh sebenarnya sensitif banget ya, karena udah bicara gaji gitu kan. Soalnya kadang kalau misalkan gaji dia lebih tinggi atau gaji aku lebih rendah gitu kan, kadang merasa yang tinggi merasa kayak wah gaji gue banyak, gaji lu mah cuma dikit kerja di situ gitu kan. Nah kalau udah menyinggung dengan hal ini, kalian jangan terlalu diambil pusing ya, karena ini kan rezeki dari Allah. Tinggal bagaimana cara kita tuh bersyukur gitu. Meskipun gaji kita kecil, tapi gimana cara kita bisa manage biar kecukup gitu, biar apa-apa kebutuhan kita tuh terkecukupi gitu. Dan juga gimana caranya kita buat bersyukur meski gaji itu kecil gitu kan. Terus ini tuh pertanyaan yang terakhir, biasanya teman-teman fresh graduate terutama yang kayak kuliah gitu kan, rencananya mau jadi apa setelah lulus kuliah gitu kan. Kalau misalkan yang jadi yang kuliah di Poltekkes, yang kuliah di kesiswaan atau ketarunaan tuh pasti kayak udah kelihatan gitu kan calonnya nanti mau jadi dokter, mau jadi perawat, atau mau jadi polisi, TNI gitu kan. Tapi kalau misalkan buat kita yang kuliahnya kayak ngambil manajemen tuh kayak maksudnya tuh belum terbaca gitu loh ya kita tuh. Dan juga beberapa jurusan-jurusan yang lainnya itu tuh menurut aku ya, buat kita yang seperti itu kita harus benar-benar bisa menyiapkan plan yang terbaik lah intinya untuk diri kita sendiri, karena pionirnya di sini tuh ya kita sendiri, dan yang nyemangatin diri kita sendiri ya kita sendiri gitu loh. Karena orang lain tuh nggak bakal peduli kamu sesusah apa berjuang, kamu sesusah apa belajar. Di sini tuh poin pentingnya ya kamu sendiri gitu. Jadi kuat-kuatin mentalnya, kuat-kuatin sabarnya. So buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian merasa ada pertanyaan yang kurang gitu ya, kayak Kak kayaknya ada deh suatu pertanyaan yang membuat aku gak nyaman banget sebagai seorang fresh graduate nih. Nah kalian bisa banget tulis di kolom komentar. So buat kalian yang udah nonton video ini, appreciate banget karena udah mau nonton video sampai akhir. Dan semoga kita bisa healing dan juga ngobrol-ngobrol lagi di video-video selanjutnya. So thank you for watching my video and see you on next my video. Bye bye.